Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Samila Zaki dari kelas 10G, ingin mempresentasikan tentang teks anekdot. Definisi: teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, unik, atau menggelitik, biasanya berisi kritik atau sindiran terhadap suatu keadaan, tokoh, atau peristiwa. Selanjutnya, tujuan dari teks anekdot. Yang pertama, untuk menghibur pembaca atau pendengar, menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, memberi pelajaran atau pesan tertentu, dan yang terakhir, menyusun teks deskripsi secara sederhana. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, bersifat lucu, menarik, dan menghibur. Yang kedua, mengandung sindiran atau kritik. Yang ketiga, cerita singkat dan padat. Yang keempat, tokoh biasanya nyata. Yang terakhir, mengandung pesan moral atau makna. Lalu ada struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. Yang keempat, reaksi. Yang terakhir, koda. Selanjutnya, apa itu abstrak? Abstrak adalah bagian pembuka dalam teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita. Bagian ini biasanya singkat, hanya 1 atau 2 kalimat, tetapi penting untuk menarik perhatian pembaca agar penasaran dengan kelanjutan cerita. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan latar, tokoh, dan situasi awal pada cerita. Pada bagian ini, pembaca mulai memahami di mana, kapan, dan siapa saja yang terlibat dalam cerita. Orientasi membantu pembaca mengetahui konteks sebelum masuk ke inti permasalahan. Selanjutnya ada krisis. Krisis merupakan inti dari teks anekdot, yaitu bagian yang menyampaikan masalah atau kejadian lucu, janggal, maupun menggelitik. Bagian ini biasanya mengejutkan, tidak terduga, dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Selanjutnya, apa itu reaksi? Reaksi adalah bagian yang menunjukkan tanggapan atau akibat dari krisis. Reaksi bisa berupa jawaban tokoh, tindakan, maupun respon orang lain yang terlibat dalam cerita. Reaksi inilah yang menambah kelucuan dan menegaskan keanehan pada peristiwa yang terjadi. Yang terakhir, ada kode. Kode merupakan penutup cerita. Bagian ini biasanya menyajikan simpulan, pesan moral, atau sindiran yang ingin disampaikan oleh penulis. Kode menjadi bagian penting karena memperkuat tujuan anekdot, yaitu menghibur sekaligus menyampaikan kritik secara halus. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kalimat pernyataan atau deklaratif. Yang kedua, terkadang memakai kalimat perintah atau pertanyaan. Yang ketiga, banyak memakai kata kerja aksi. Yang keempat, ada konjungsi waktu untuk menunjukkan urutan peristiwa. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.